biasa sekali kita melihat tadi ya perdebatan yang sengit di mana para calon presiden saling serang gagasan, ya kan? Seru banget ya. Gimana pendapat Anda, Bung Hifzi? Seru banget semuanya menyampaikan visi misinya dengan keren-keren sekali ya. Iya. Dan nggak kerasa gitu nontonnya ya, saking serunya. Tadi kita hampir 3 hari nonton ini. Acaranya aja nggak 3 hari. 2,5 jaman lah, 2,5 jaman lah ya. Tapi tadi katanya fokus ke pembawa acaranya juga. Lumayan. Iya. Ya. Kata-kata yang paling sering diucapkan apa tadi? Harap tenang, harap tenang. Harap tenang. Harap tenang. Oke, tapi saat ini ya pemirsa kita nggak cuma berdua doang karena di Bebas Komen kali Harap ini. tenang. Ntar dulu, bukan. Di Bebas Komen kali ini kita juga sudah kedatangan pakar Miko Ekspresi, ada Pak Kirdi Putra. Terima kasih sudah hadir di Bebas Komen, Bang Girdi. Panggilnya abang, bapak atau yang enak aja. yang kira-kira. enak? Oke, Pak yang enak aja. Gimana? Maksudnya yang enak aja. Tahu dari mana gue Nama enak? dianya siapa? Tahu dari mana gue enak lah. Tahu dari mana gue ini aku mana tahu. Oke, sebelum kita nanti membahas capres-capres ya, tadi sudah berdebat. Saya pengen nanya nih, sebenarnya membaca mikro ekspresi itu tuh dari ilmunya tuh apa sih? Belajarnya dari mana gitu? Kalau kita bicara tentang mikroekspresi, itu ada sebuah dasar keilmuan di mana semua manusia pada dasarnya ketika mereka merasakan sesuatu, kayak misalnya marah, sedih, bingung gitu, ada tarikan garis-garis di otot di wajah kita yang sebetulnya ketarik, dan itu sama untuk semua ras manusia di muka bumi itu sama. Kalau marah ya ada tarikan misalnya contoh bibirnya menipis kayak gitu. Baik, nah jadi tadi kalau misalkan kita melihat ya dari perdebatan antara ketiga capres ini, apa yang menarik? Kita mulai dulu dari yang pertama, capres nomor urut 1 ya. Dari Pak Anies Baswedan, apa sebenarnya yang menarik dari ekspresi yang muncul dari capres nomor 1 Bapak Anies Baswedan? Oke, kalau dari capres nomor 1 Pak Anies Baswedan, kita bisa ini melihat, kita sambil lihat VT-nya ya. Oke, kita bisa sambil lihat VT-nya dulu ya. Iya. Oke, kita perhatikan, ada nanti kita akan komentarin yang menarik di sini. Yuk, kita tonton bareng-bareng. Apakah ini akan diteruskan? Tidak. Ini harus diubah. Ini harus dikembalikan. Nah, bagian sini, kalau kita Kemudian- lihat 0313 tadi, Iya. itu setelah itu sebenarnya nggak cuma terjadi sekali, terjadi beberapa kali. Ketika Pak Anies Baswedan membawakan beberapa topiknya, visi dan misinya, itu ada saat-saat di mana beliau membasahi bibirnya. Gitu. Nah, membasahi bibir ini apa? Membasahi bibir ini adalah ketika seseorang itu stres. Dia artinya misalnya ada sesuatu yang entah tidak tepat yang dia sampaikan, atau dia masih ada yang ditutupin, atau belum disampaikan semua, maka seseorang itu punya kecenderungan untuk dia akan membasahi bibirnya karena ini jadi kering. Sebetulnya nggak cuma bibir, juga kerongkongan segala macam, sehingga biasanya kalau kita misalnya contohnya gitu ya, kita nyembunyiin sesuatu dan kita nyeritain hal yang berbeda pada orang dalam waktu lama, kita kan sering meneguk ludah. Itu misalnya seperti itu, dan itu tampil beberapa kali. Bisa jadi Pak Anies memang ada hal-hal yang cukup hati-hati dia sampaikan sehingga dia perlu membasahi bibirnya seperti ini. Nggak harus bohong atau nutup sesuatu. Ini basah. Ya itu kayaknya demen ngeliat situ sebelahnya ada gitu. Jangan gitu dong. Oke, Terus juga ini nih, saya yang menarik banget itu dari tadi tuh Pak Anies tuh banyak juga kita lihat tersenyum gitu ya. Iya. Betul. Apa yang bisa dilihat dari senyum capres yang pertama, Pak Nah, Anies? ini menarik untuk dibahas. Mari kita tonton klip yang kedua. Boleh, berikutnya. siap. Kekuasaan lebih dari soal bisnis, kekuasaan lebih dari soal uang, kekuasaan soal kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Baik, waktu Anda habis. Oke, gimana? Nah, itu Oke. bagaimana? Menariknya kalau kita perhatikan bahwa capres yang paling banyak dari awal sampai akhir gitu ya, kalau kita hitung, kita kuantifikasi, yang paling banyak senyum, mempertahankan senyumnya, walaupun masih ada beberapa yang berubah juga gitu ya. Ya. Itu adalah Pak Anies Baswedan. Sementara yang lebih cenderung kemudian menampilkan ketika dia terganggu, agak gusar misalnya,
adalah calon nomor 2 dan ketiga. Oh. Nah, Pak Anies kalau dibilang, wah berarti Pak Anies dong yang paling katakanlah ramah dan sebagainya. Enggak juga. Kalau seseorang mempertahankan tarikan senyum dan itu cukup konsisten dalam jangka waktu lama, ini nggak harus Pak Anies tentu saja, ini semua orang. Itu artinya orang tersebut sudah sangat mempersiapkan diri untuk atau sangat terbiasa di depan publik sehingga dia bisa menjaga senyumnya secara stabil. Karena nggak mungkin. Kalau misalnya apalagi beberapa kondisi yang misalnya agak terganggu gitu ya, saya terganggu gitu. Untuk saya bisa jaga senyum gitu ya, saya benar-benar harus sudah mempersiapkan atau mengetahui bahwa saya kemungkinan diserang di situ. Jadi sebetulnya kalau ditanya sama aja seperti yang lain. Cuman penguasaan panggungnya Pak Anies Baswedan cukup unggul di sini menurut saya. Jadi tarikan senyumnya itu konsisten gitu ya. Tapi teman saya juga sering tuh Bang, senyum sama gini gitu Bang. Itu biasanya pengen ngutang. Pinjam 100. Iya, pinjam 100 biasanya ya. Jangan kemana-mana, habis ini kita masih akan kembali lagi di Bebas Komen. Pastinya barengan sama Pak Kirdi Putra juga, pakar mikro ekspresi.